Bagi Swiss, sektor pariwisata negara ini adalah primadona. Pariwisata didukung dengan infrastruktur transportasi yang ramah bagi wisatawan. Hanya dengan menggunakan kereta, wisatawan bisa mengunjungi berbagai destinasi unggulan seantero Swiss yang juga dikenal dengan paket Grand Train Tour. Salah satu fasilitas yang bisa digunakan wisatawan ketika di Swiss adalah luggage transfer. Jadi saya sudah punya tag ini. Nah, nanti dengan tag ini kita bisa langsung mengirim bagasi kita ke hotel tujuan. Oke, thank you. Jadi kita akan naik kereta ke salah satu suburban di Zurich, kota suburban namanya Oerlikon. Terus nanti kita transfer ke Rheinfall, ke Neuhausen Rheinfall. Traveling di Swiss bisa lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Swiss Travel Guide. Jadi di sini kita bisa lihat highlight, itu kita bisa tentukan destinasi yang mau kita tuju, dan dia udah dikategorikan, ada museum, ada tempat-tempat scenery yang indah-indah, lalu juga ada tempat-tempat yang merupakan bagian dari UNESCO Cultural World Heritage, dan di sini juga ada train station maps. Jadi kita nggak akan nyasar karena semua petunjuk ada di sini. Di Swiss Travel Guide juga terlihat kita sudah traveling berapa jauh. Di sini udah 3,7 km, tapi kita akan pergi lebih jauh lagi. Untuk sampai di Rheinfeld-Schaffhausen hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Zurich. Ini dia Rheinfeld, air terjun terbesar di Switzerland. Kita sudah sampai di stasiun Neuhausen Rheinfall. Kita mau ke air terjunnya. Air terjun ini terbentuk pada zaman es terakhir atau sekitar 14.000 hingga 17.000 tahun lalu. Nah, kalau di musim semi, volume airnya lebih deras segaris itu karena lelehan dari salju di musim dingin. Tinggi air terjun hanya sekitar 23 meter dengan lebar 150 meter. Namun arus debit air cukup deras. Pemandangan air terjun dengan batuan besar dan Kastil Laufen di balik bukit dengan gradasi daun musim gugur terlihat amat cantik dan juga memukau. Nah, sekarang kita lagi menuju pusat kota Schaffhausen menggunakan ini nih, electric bus. Jadi kota ini bebas polusi udara maupun suara. Jika sudah di Schaffhausen, rasanya tidak lengkap kalau tidak berkunjung ke kota tua. Wisatawan akan terpukau dengan rumah-rumah bersejarah bergaya barok klasik yang indah.
Jendela Oriel berarti jendela yang menjorok keluar dan pada masanya menjadi simbol status kekayaan. Kota tua Schaffhausen juga dijuluki sebagai Erkestadt atau kota jendela Oriel karena memiliki 171 jendela Oriel yang masih terawat. Berjalan-jalan di area ini membuat saya merasa seperti ditarik ke era gotik dan barok khas Eropa klasik. Kota tua Schaffhausen peninggalan abad pertengahan ini memang secara kultural lebih dekat dengan Jerman. Bukan hanya bahasa, pengaruh Jerman juga meresap pada arsitektur bangunan kota ini. Seperti yang bisa kita lihat dari Kastil Munot yang berbentuk melingkar. Dibangun pada abad ke-16 dan menjadi landmark kota Schaffhausen, Munot ialah benteng dengan bentuk kubah unik seperti sarang. Jadi berbeda dengan kastil lainnya, Munot memiliki atap yang pendek dan lantai yang menanjak sekaligus berfungsi sebagai tangga. Nah, dari bagian atas kita bisa melihat landscape kota Schaffhausen yang begitu indah. Di era Renaissance, menara ini membantu kapal dagang untuk bisa bersandar. Dan yang menarik, hingga kini setiap jam 9 malam, penjaga Munot akan membunyikan bel sebagai tradisi yang menandakan semua penginapan dan gerbang kota harus ditutup.